Baik. Sebelum saya lanjutkan ke Bung Reza, saya ingin mendengarkan suara penelpon yang sudah tergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Darussalam dari Bandung ya. Pak Darussalam, silakan apa yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan masalah Suara yang televisinya sedang bisa ramai di dikecilkan Kota dulu Bandung. Pak Darussalam ya. Ya. Yang sedang ramai di Kota Bandung, Bu. Kiranya untuk bijak juga daripada media dalam memberikan kata-kata bahwa itu bukan pesantren, Bu. Oke. Yang kami asli dari pesantren itu merasa agak kecil hati dengan kasus kejadian sekarang ini. Nah, kalau di pesantren, Bu, 8 tahun saya mondok pesantren di Aceh Utara, antara pesantren laki-laki dan pesantren perempuan itu pisah, Bu. Nah, berita yang ada di media sosial maupun yang ada di media televisi seakan-akan menyudutkan pesantren. Ya. Bahkan kita selalu memantau, selalu melihat, selalu memperhatikan. Yang selalu dipermasalahkan itu kasus ataupun pelaku adalah orang pesantren. Baik. Poinnya sudah ditangkap. Jadi Yang keberatan perlu kami dengan pertanyakan, istilah. saya mohon dengan segala sangat, kiranya kita bisa memperbaiki kata-kata, tolong jangan agak mengkerdilkan pesantren, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Darussalam ini juga. Dikarenakan kasus ini bukanlah pesantren yang ada izin dari pemerintah ataupun asli pesantren. Oke, baik ya. Saya 8 tahun di pesantren, itu tidak pernah kita bertemu dengan yang namanya perempuan, Bu. Oke. Baik, Pak Darussalam, poinnya sudah kami Dikarenakan tangkap. kita Jadi pisah. ini pesantren tidak berizin ya, jadi tidak menyinggung pesantren. Baik, terima kasih Pak Darussalam. Kita tidak nyebut Ya, pesantren. kita dari awal pembahasan Pak Darussalam menyebutkan media-media. Dari awal kita tidak menyebutkan bahwa ini pesantren, kita lebih menyoroti mengenai banyaknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Mungkin itu Pak Darussalam harus tangkap juga konteksnya. Tapi tidak masalah, mungkin ini bentuk sebagai suara dari masyarakat ya. Bagus. Menyebutkan apalagi tadi pesantren tidak berizin katanya. Untuk kasus ini kita tidak bisa komentar banyak karena itu untuk kasus yang spesifik di Bandung. Nah, Ya, saya pikir saya setuju yang disampaikan bahwa ini kalau kasus seksual itu terjadi di mana aja. Dan sebenarnya satu hal yang kita patut apresiasi pada dunia pesantren itu, rata-rata itu tidak digabung antara laki-laki dan perempuan. Misalnya pesantren Gontor itu jelas betul itu dipisahkan laki-laki, perempuan. Dan itu diinisiasi oleh ulama kita. Ambil contoh juga di dunia perguruan tinggi. Itu Profesor Ibrahim Hussein, dia mendirikan perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Itu laki-laki semuanya. Tetapi kemudian beliau mendirikan juga khusus untuk perempuan, Institut Ilmu Al-Quran. Perempuan semua. Dan itu tidak pernah kita mendengar ada kasus seksual di situ. Jadi yang kita prihatinkan ini di dunia perguruan tinggi atau di mana-mana itu minimnya asrama. Akhirnya anak-anak kita dari berbagai daerah perempuan lagi datang di kota besar, tinggal di kos-kos itu. Kalau kasus yang Ibu alami itu mungkin barangkali 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini bebas sekarang, Bu. hampir 60 Iya, tahun lalu. jadi artinya sudah lama sekali. Kalau sekarang ini perempuan tinggal di kos-kos di situ. Kemudian dengan bebas ada laki-laki masuk di situ. Tidak ada pengawasan. Bahkan Maka masakan itu menerima terjadilah kos yang campur lagi. iya, ya. campur baur itu. Jadi kita prihatin. Kasus yang kita alami misalnya di Malaysia saya tahu itu. Itu banyak sekali. Kampus harus ada asramanya. Dan di situ perempuan tinggal di situ. Tidak boleh ada laki-laki jam-jam tertentu. Jam 10 tidak boleh, lewat di situ aja nggak boleh, Pak. Betul. Jadi akhirnya aman perempuan itu sekolah. Dari desa
perempuan datang ke Kuala Lumpur, dia sekolah di situ Tapi, dengan aman. Prof, harus Kita digaris- di sini nggak ada seperti Sebentar, itu. Prof, tapi harus digarisbawahi karena pelaku mungkin bukan dari orang luar, tapi tenaga pendidik di dalam institusi itu Nah, sendiri. Kalau itu kita lihat pun kasus ada yang pengawasan. Di tiap kampus itu ada asrama. Itu profesor yang jaga anak-anak di situ, Pak. Jadi nggak akan terjadi. Di sinilah kelemahan kita. Pengawasan itu sangat kurang, pencegahan juga tidak ada. Akhirnya kebobrokan moral itu terjadi di mana-mana. Ini kan kayak puncak gunung es. Iya, Itu baru yang terungkap sedikit itu, Pak. Sebenarnya ramai sekali terjadi di mana-mana. Dan yang salah kita mau salahkan sistem juga yang kita bangun ini salah, Pak. Kita mendirikan perguruan tinggi, kita mendirikan sekolah, tapi nggak ada pemisahan perempuan, laki-laki dan gabung aja semua di situ. Akhirnya apa? Namanya juga anak-anak muda itu. Maka ada orang tua mengatakan jangan main api. Ya. Nah sekarang ini kita membiarkan terjadi main api di kalangan orang muda, maka itulah yang kita bicarakan sekarang Oke. ini. Tapi Prof, mungkin nggak bisa dilupakan juga bahwa pelaku ini adalah banyak guru, banyak Betul, Pak. pendidik, oknum guru dan itu pun pendidik. harus Ini banyak bagaimana ini pengawasan, caranya? Pak. Di sini kelemahan pengawasan. Pengawasan itu, Pak. seperti apa kalau untuk mengawasi para tenaga pendidik? Nanti kita lanjutkan, Prof. Nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.